Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di tengah kesibukan duniawi ini kita semua masih diberi kesempatan untuk memantapkan niat dan melangkahkan kaki kita menuju Baitullah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula khotib berwasiat kepada diri pribadi dan jamaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita dalam situasi dan kondisi apapun. Hadirin sholat Jum'ah rahimakumullah, sudah lebih dari 1 tahun berjalan musibah yang amat dahsyat, yaitu pandemi Corona COVID-19 menjangkiti masyarakat dunia. Banyak peristiwa yang terjadi selama masa itu, mulai dari gonjang-ganjing elit global sehingga bertumbangnya perekonomian negara-negara di dunia ini. Tentu saja sebagai hamba Allah yang beriman, kita meyakini terdapat hikmah di balik musibah yang terjadi itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 243. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufu hadarul maut faqala lahum wa hum mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena mereka takut mati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu semua. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Hadirin sholat Jum'ah rahimakumullah, merujuk atas firman Allah tersebut, kita telah diberi pelajaran bahwa pada zaman dahulu ada peristiwa yang terjadi di luar akal manusia, di mana ada ribuan orang yang pergi menyelamatkan diri, kemudian mereka mati, lantas dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Husain bin Mas'ud al-Baghawi dalam kitab tafsirnya mengisahkan bahwa pernah terjadi wabah pasca kepemimpinan Nabi Musa yang menimpa orang-orang Bani Israel. Wabah tersebut terjadi pada masa kepemimpinan Khalifah Bani Israel yang ketiga, yaitu pada zaman Nabi Hizqil.
di mana khalifah Bani Israel yang pertama dan kedua adalah Yusya bin Nun dan Khalid bin Yufanin. Ketika Nabi Hizkil melewati Dawardan, di mana wilayah tersebut menjadi tempat pelarian dari Bani Israel dari serangan wabah taun. Sejauh mata memandang, yang terlihat hanyalah tulang belulang berserakan, tak beraturan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian bertanya kepada Nabi Hizkil, apakah ia mau diberi mukjizat? Lantas Nabi Hizkil menjawab, bala ya Rabbi, tentu wahai Tuhanku. Maka Allah memberi mukjizat kepada Nabi Hizkil untuk menghidupkan kembali para korban di daerah tersebut. Nabi Hizkil berkata, wahai tulang belulang yang telah hancur, Allah menyerumu untuk berkumpul. Seketika itu tulang belulang berulang tersebut berkumpul dan membentuklah kerangka manusia. Maka Nabi Hizkil melanjutkan kembali perkataannya, wahai tulang belulang yang telah membentuk, Allah menyerumu agar dibungkus dengan daging dan kulit. Maka seketika itu kerangka manusia tersebut langsung terbungkus dengan daging dan kulit. Akhirnya Nabi Hizkil menutup ucapannya dengan berkata, wahai seluruh ruh, Allah menyerumu agar setiap ruh kembali kepada jasadnya masing-masing. Subhanallah, orang-orang yang telah mati karena wabah tadi, kemudian mereka berdiri dalam keadaan hidup dan mengucapkan, Subhanakallahumma wa bihamdika, Maha suci Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Oleh karena itu, kita dapat mengambil hikmah dari kisah Bani Israel tersebut, bahwa hakikat kematian itu sejatinya tetap berada di tangan Allah. Kuasa mematikan dan menghidupkan atas izin Allah, meski saat ini manusia masih dikepung dengan wabah yang berbahaya. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Kisah berikutnya adalah ketika Raja Abrahah yang memimpin tentara gajahnya ketika hendak menyerbu Ka'bah. Saat pasukan Abrahah mendekati Mekah, tepatnya di kota Al-Muhamshi, Allah mendatangkan burung ababil yang bagaikan nyamuk yang paruhnya panjang. Di dalam paruh dan kedua sayap burung ababil tersebut terdapat batu-batu yang telah terkontaminasi bakteri dan penyakit menular. Kemudian dijatuhkan tepat mengenai pasukan Abrahah. Imam Mustafa Al-Manahi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa mereka kocar-kacir bagaikan daun yang dimakan ulat. Daging dan sendi Abrahah beserta pasukannya berjatuhan, bolong dan tinggal urat-uratnya saja. Akhirnya Abrahah tewas di kota San'a, yang sekarang ini adalah ibu kota Yaman, di mana Al-Quran menggambarkan kondisi kala itu sebagaimana termaktub dalam surat Al-Fil ayat 5, faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmat Allah, itulah secuil kisah wabah yang terjadi pada zaman dahulu. Lain halnya ketika bencana wabah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Di masa beliau, penduduk Madinah aman dan terjaga dari paparan wabah. Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya berdoa, ya Allah, berilah rasa cinta kami kepada Madinah sebagaimana Engkau memberi rasa cinta kepada Makkah, atau lebih dari itu. Pindahkanlah penyakitnya. Ya Allah, berilah barokah pada Madinah dari sisi sandang, pangan dan papan. Pada zaman sahabat Nabi juga pernah terjadi wabah, yaitu saat kepemimpinan Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, di mana Umar diminta oleh pemimpin Syam untuk tidak masuk ke sana karena masih sedang terjadi wabah. Kemudian Umar bermusyawarah dengan para muhajirin dan ansor, dan timbullah silang pendapat. Ada sahabat yang memintanya untuk tetap masuk, namun ada pula yang mengusulkan untuk kembali.
Umar akhirnya sepakat dengan saran dari para sahabat untuk pulang kembali ke Al-Madinah. Abu Ubaidah bin Jarrah menyergah Umar dan mengatakan, "Kita sudah datang jauh-jauh ke negeri Syam karena takdir Allah. Lantas apakah kita akan menghindar dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Kita pergi dari takdir Allah ke takdir yang Allah yang lain, karena menghindar dari wabah adalah salah satu takdir Allah." Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada dua pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah wabah dalam sejarah peradaban Islam. Yang pertama, wabah adalah ujian dari Allah dan kita yang diuji oleh Allah. Yang kedua, ketika menghadapi wabah ada dua metode pengobatan, yaitu pengobatan dengan ilmu kesehatan atau kedokteran, dan yang kedua Nabi SAW juga mencontohkan pengobatan lewat nuansa wahyu, yaitu berdoa kepada Allah. Untuk itulah Rasulullah mengajarkan kepada kita dalam menghadapi wabah dapat dilakukan dua cara, yaitu saintifik ilmu kesehatan dan dengan terapi agama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazani idza syi'ta sahlan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tibaa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.